Shalom Sobat Maestro, jumpa kembali dengan saya Pendeta Thomas Lukiman dari Jujur Ministry. Visi dan misi dari Jujur Ministry adalah visinya melayani dengan kasih sesuai dengan perintah kerajaan Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang miskin. Misinya membantu mensejahterakan masyarakat yang miskin, membangkitkan empati bagi orang tua dan anak-anak muda yang memiliki gaya hidup berbagi dan memiliki hati yang berkemurahan. Baik, sebelum kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan, kita akan memulainya di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bila hari ini kami boleh menerima segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kami boleh lebih mengenal akan pribadi-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sobat Maestro, tema firman Tuhan hari ini mengikuti arus atau melawan arus. Di dalam Ibrani pasal 2 ayat yang pertama, karena itu haruslah lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Melawan arus adalah suatu usaha yang tidak mudah, karena memerlukan tenaga yang besar dan juga keberanian. Seringkali ketika kita melawan arus dalam kebenaran, kita dimusuhi dan dikucilkan. Orang yang melawan arus adalah orang yang memiliki tujuan dalam hidupnya. Ketika ada ajakan yang berbeda dengannya, sekalipun ajakannya dilakukan banyak orang, ia akan tetap menolaknya. Hanyut terbawa arus adalah suatu kondisi seseorang tidak bisa menguasai keadaan, melainkan keadaan yang menguasainya. Dan seringkali seseorang bukannya hanyut terbawa arus, tetapi membiarkan dirinya hanyut. Contoh dalam kehidupan berlalu lintas, banyak pengendara kendaraan bermotor yang melawan arus. Lampu merah tetap jalan, dan masih banyak pelanggaran yang lainnya. Itu semua sudah menjadi sesuatu yang biasa dan dibenarkan. Kita juga mungkin pernah atau seringkali melakukan hal yang sama. Kita pikir tidak apa-apa, karena semua orang melakukannya juga. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus teliti, termasuk juga dalam hal mendengar. Belum tentu yang kita dengar benar, dan belum tentu suara yang terbanyak itu juga benar. Jangan mudah terbawa arus. Kita harus melawan arus kalau itu bukan kebenaran. Ikan yang hidup adalah ikan yang melawan arus. Sebaliknya, hanya ikan mati yang akan hanyut terbawa arus. Ini merupakan gambaran kehidupan orang percaya. Kita ada di dalam dunia yang kecenderungannya adalah melawan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, kita terus diingatkan untuk dapat hidup melawan arus. Hidup melawan arus memanglah tidak mudah, bahkan sulit. Sebab kita harus berani tampil beda dengan kebanyakan orang. Tampilan hidup dalam tataran iman dan perbuatan kita yang berbeda dengan dunia. Dalam Alkitab, ada satu contoh yang menggambarkan seseorang yang berani melawan arus. Dia adalah Nuh. Seorang yang tetap taat kepada Tuhan di tengah kondisi lingkungan yang jahat. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Hidup benar dalam keadaan dunia yang jahat bukanlah perkara yang mudah. Demikian juga dengan Nuh. Alkitab mencatat bahwa orang yang hidup pada zaman Nuh merupakan orang-orang jahat yang memilukan hati Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 dan 6, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesalah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Nuh hidup di tengah orang-orang yang kecenderungan hatinya berbuat jahat. Kejahatan zaman Nuh adalah kejahatan yang membuat Tuhan sampai menyesal telah menciptakan manusia. Kejahatan orang-orang zaman Nuh bukan sekedar berbicara soal penyembahan berhala, namun adalah soal gaya hidup mereka yang menganggap Tuhan tidak ada. Kehidupan orang-orang zaman Nuh adalah kehidupan yang tampaknya normal saja. Namun dalam kehidupan yang terlihat normal itu, mereka hidup di luar kasih Tuhan. Mereka hidup dalam kekerasan, bahkan kecenderungan hati mereka adalah berbuat jahat. Bisa dibayangkan
keadaan zaman pada saat Nuh hidup. Sebuah kondisi zaman yang sangat mungkin membuat Nuh terseret dalam kehidupan dunia saat itu. Namun, Nuh ternyata justru berani hidup berbeda dengan orang-orang sezamannya. Nuh hidup taat dan bergaul karib dengan Tuhan. Tidak mudah untuk hidup taat dan bergaul karib dengan Tuhan dalam keadaan dunia yang penuh dengan kejahatan. Tentu selalu ada resiko bahwa hidup Nuh akan dimusuhi oleh orang-orang. Namun, Nuh tetap berusaha menjaga hidupnya untuk taat dan dekat dengan Tuhan. Saat ini, kita hidup di tengah kondisi dunia yang kurang lebih sama dengan kondisi pada zaman Nuh. Kehidupan sekarang terlihat normal saja dan berjalan dengan wajar. Dunia saat ini adalah dunia yang cenderung mengandalkan kemampuan sendiri dan melupakan Tuhan sebagai sumber kekuatan. Orang-orang merasa tidak memerlukan Tuhan. Mereka bekerja, makan, kawin mengawinkan, tetapi menepikan Tuhan dari hidup mereka. Mereka merasa bahwa hidup ini tetap akan berjalan tanpa Tuhan. Kekerasan terjadi di mana-mana, bukan hal yang asing dan mengejutkan lagi bagi kita. Bila kita melihat kejahatan yang terjadi setiap hari, baik di lingkungan sekitar kita maupun melalui berita-berita di televisi maupun di media sosial. Anak membunuh orang tuanya, orang tua membunuh anak, dan lain sebagainya adalah seperti sesuatu yang sering kita dengar. Sungguh dunia yang penuh dengan kejahatan. Mungkin kita berpikir bahwa kita tidak melakukan kejahatan. Kita tidak membunuh, mencuri, atau merampok. Tahukah kita bahwa ketika kita hidup dalam keegoisan, hidup dalam kesombongan, hidup dalam iri hati, dan lain sebagainya, maka kita sedang hidup searus dengan dunia ini. Sebab hal-hal tersebut juga merupakan ketidaktaatan akan firman Tuhan. Dan itu merupakan sesuatu yang jahat di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan orang percaya di tengah arus dunia yang terus berkembang dengan kejahatan? Akankah kita mengikuti arus dunia? Atau sebaliknya, gigih dan berani berjuang melawannya? Berani melawan arus dunia ini dan memiliki kehidupan yang berbeda adalah kehendak Tuhan bagi setiap orang percaya. Itulah panggilan hidup orang percaya. Mereka dipanggil untuk hidup melawan arus dunia. Di dalam Roma pasal 12 ayat kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Paulus membahasakan melawan arus dunia dengan istilah, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Dengan tidak menjadi serupa dengan dunia ini, maka disitulah kualitas kehidupan iman setiap orang percaya. Orang percaya dituntut untuk dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, antara yang benar dan yang salah, antara yang gelap dan yang terang, antara yang dosa dan yang kudus. Orang percaya bukan hanya sekedar dituntut untuk mengetahui akan apa yang menjadi kehendak Allah atau bukan kehendak Allah. Orang percaya dituntut untuk melakoni hidup dalam kehendak Allah. Alkitab dengan jelas dan tegas menyatakan akan kehidupan orang percaya supaya berbeda dari cara hidup dunia. Perjuangan hidup kita belum selesai dan arus kejahatan dunia terus merajalela. Kita dipanggil untuk hadir di sana, memberi cahaya dan rasa kepada mereka. Sobat Maestro, demikianlah perenungan firman Tuhan pada hari ini. Dan saya akan akhiri perenungan firman Tuhan hari ini di dalam doa. Bapa, terima kasih bila hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun hidup kami saat menghadapi dan menjalani realitas kehidupan ini. Hari ini kami telah belajar mengikuti arus atau melawan arus. Bagaimana dengan kehidupan orang percaya di tengah arus dunia yang terus berkembang dengan kejahatan? Akankah kami mengikuti arus dunia? Atau sebaliknya, kami akan gigih dan berani berjuang melawan arus dunia ini? Berani melawan arus dunia ini dan memiliki kehidupan yang berbeda adalah kehendak Tuhan bagi setiap kami sebagai orang percaya. Itulah panggilan hidup kami sebagai orang percaya, karena kami dipanggil untuk hidup melawan arus dunia ini. Mataikan firman-Mu dalam setiap hati kami,
agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya Pendeta Thomas Lukiman mengucapkan terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.